Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari dan teman saya, Firly Kak Firly. Mukaroma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai fenomena komunikasi antar budaya di bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2024. Studi kasusnya kultur Ramadan di Banjarmasin. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari bab pendahuluannya tentang komunikasi antar budaya. Menurut Dedi Mulyana, komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar orang-orang yang berbeda budayanya. Komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Keharmonisan dalam komunikasi antar budaya juga dipengaruhi oleh keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi tersebut. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi. Nah, untuk faktor penghambat komunikasi, menurut Raharjo menyebutkan ada beberapa faktor, yaitu ada etnosentrisme, stereotip, dan prasangka. Oke, selanjutnya. Bentuk komunikasi antar budaya menurut Devito. Ada 4 poin, yaitu yang pertama ada komunikasi antar kelompok agama yang berbeda, yang kedua komunikasi antar subkultural dan kultur yang berbeda, ada komunikasi antara subkultur dan kultur yang dominan, serta ada komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda. Oke, selanjutnya. Manfaat komunikasi antar budaya. Manfaatnya ada dua, yaitu integritas sosial. Maksud dari integritas sosial adalah komunikasi antar budaya dapat menyatakan identitas sosial dan meningkatkan integritas sosial dengan mempertahankan informasi dan nilai-nilai kebudayaan. Yang kedua ada manfaatnya yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik maksudnya adalah komunikasi antar budaya dapat mengurangi tingkat kesalahpahaman dan konflik dengan melatih kemampuan interpersonal dan adaptabilitas dalam situasi berbeda. Oke, lanjut. Untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh Kak Firly. Silakan. Oke, aku mulai ya. Ini aku mau bahas dari latar belakang dulu. Jadi, kenapa sih kita pilih tema ini? Itu karena kultur yang terjadi pada saat bulan Ramadan di Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan ini cukup unik dan kontras dengan yang ada di Jakarta. Kalau misalkan di Jakarta mungkin kita udah biasa ya lihat warung yang buka di siang hari atau restoran yang buka di siang hari, tapi tidak dengan di Banjarmasin. Dan hal ini juga didukung oleh Perda nomor 4 tahun 2005, yaitu dari pemerintah kota Banjarmasin mewajibkan kepada seluruh warung, restoran, dan tempat hiburan untuk tutup sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi maksudnya si pemerintah daerah ini membuat peraturan ini yang untuk menghormati Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saya lanjut. Selanjutnya ada landasan konsep. Kenapa kita pakai studi kasus ini? Yaitu ada dua dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua ini ada tentu saja mata kuliah ini dari komunikasi antar budaya. Kita mau tahu nih kultur-kultur yang ada di sana tuh mempengaruhinya apa aja gitu. Nah, konteksnya di studi kasus ini kan Banjarmasin itu kotanya lumayan kental ya sama budaya keislaman. Jadi komunikasi budaya di sini tuh sangat penting karena kan di sana walaupun budaya keislamannya kental, tapi di sana juga masih ada warga-warga minoritas yang beragama non-muslim. Jadi hal ini itu harus menjadi concern ya bagi pemerintah daerah karena banyak warga yang merasa dirugikan juga dari peraturan daerah ini dan hal ini menjadikan atau menciptakan dialog antar pemerintah dan masyarakat jadi dapat menunjukkan ya bagaimana norma dan budaya hukum itu dapat saling berinteraksi. Terus ini selanjutnya ada polemik yang terjadi dari setiap aturan yang berlaku pasti ada pro dan kontra ya. Dan ini adalah polemik yang terjadi pada 2022 silam. Jadi penutupan warung makan selama bulan puasa ini pasti berdampak pada perekonomian lokal karena biasanya mereka buka dari pagi sampai malam mungkin baru bisa buka dari sore sampai malam. Utamanya sih bagi
warga yang memiliki usaha warung makan non halal ya, karena kan mereka sebenarnya tidak bergantung kepada umat muslim yang sedang berpuasa seperti itu. Tapi oleh pemerintah daerah mereka dipaksa untuk tutup dan buka di jam 17 WITA gitu. Dan bahkan dilansir dari detik.com ada 150 ada 154 1.544 orang yang menandatangani petisi tersebut. Jadi lumayan banyak juga ya yang menentang perda ini, walaupun dia sudah 20 tahun berlakunya. Lalu ini ada wali kota Banjarmasin yang masih menjabat, Sahbirin Nur. Jadi tahun ini itu dia menekankan kalau misalkan pentingnya toleransi antar umat beragama dalam penerapan perda. Meskipun ada kebutuhan untuk menghormati bulan Ramadan, ada juga seruan untuk revisi agar peraturan lebih inklusif bagi semua golongan masyarakat. Ini selanjutnya saya mau menunjukkan reaksi dari masyarakat yang saya dapat dari komentar-komentar yang ada pada lamannya detik.com ya untuk berita-berita tentang perda ini. Ini ada dari Sugiono, dia itu kontra dengan hal ini karena dia berkomentar pada dasarnya bulan Ramadan tidak mendidik kita untuk menjadi feodal dalam beragama. Kita sendiri sebagai umat muslim yang memuliakan bulan Ramadan bukan memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi menurut dia eh, hal-hal kayak gini tuh nggak seharusnya jadi konsep pemerintah karena masalah sepele dan karena ini adalah bulan Ramadan, jadi seharusnya dari orang Muslim itu sendiri yang memuliakan bulan Ramadan dan tidak perlu sampai memaksa-maksa orang lain. Nah, lalu ini ada juga nih komentar yang pro dengan perda ini, yaitu dari Haryono. Kalau begini caranya FPI harus terus turun tangan nih gitu. Berarti kan dari komentar dia ini kan menjelaskan kalau misalnya harus ada lapisan masyarakat yaitu ormas yang bantu si pemerintah ini untuk menjalankan perda yang udah berlaku ini. Terus ini selanjutnya ada juga yang ngebandingin antara budaya di tempat dia dengan budaya yang ada di Banjarmasin. Ini yang pertama ada Irayada, dia bilang katanya, di Mall Jakarta semua boleh buka dari pagi. Lalu ini ada dari Iot The Blues, contoh dong Bekasi, warung diperbolehkan buka asal tutup tirai. Jadi selain tetap memutar roda ekonomi juga dapat mengakomodir orang-orang yang tidak berpuasa. Karena puasa atau tidak puasa itu urusan manusia dengan Tuhannya. Dan ini yang terakhir dari Arvin, dia bilang katanya, aturan basi, gue hidup di Jogja nggak ada aturan kayak gitu. Bulan puasa ya buka aja seperti biasa, yang puasa ya biasa-biasa aja mereka. Jadi yang sudah kita lihat ini lebih banyak yang kontra karena saya pun melihat dari kolom komentarnya itu hanya sedikit saja yang benar-benar mendukung dari si perda ini diberlakukan gitu. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung. Ini adalah kesimpulannya. Jadi, kajian tentang penutupan warung di Banjarmasin selama bulan puasa mencerminkan interaksi kompleks antara hukum, budaya, dan ekonomi. Pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta perlunya evaluasi terhadap peraturan yang ada menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati di tengah keberagaman budaya. Dan hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Meskipun outputnya mungkin masih dalam proses ya. Karena tahun ini itu mereka sudah mengadakan rapat untuk penggodokan kembali perda ini. Karena kan perda ini sudah 20 tahun berjalan ya. Jadi kalau misalkan memang mau diubah harus ada izin dari DPRD dan harus maju juga ke DPR pusat. Jadi memang agak sulit, tapi pemerintah Kota Banjarmasin ini mendengarkan keluhan-keluhan warganya yang terkait ini yang dinilai kurang Pancasila karena kan agama di Indonesia tidak hanya Islam saja gitu, banyak agama-agama di sana juga seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan Konghucu ya karena kan di sana itu Kalimantan ini saat ini banyak juga pendatang-pendatang yang dari Jakarta justru ke sana. Mungkin mereka juga merasakan, oh kok di sini beda sekali ya dengan yang ada di Jakarta gitu. Kenapa harus seperti itu? Padahal kan bulan puasa itu seharusnya ya memang menjadi kewajibannya umat Muslim yang menjalankan dan kami yang
bukan muslim seharusnya nggak jadi masalah. Apalagi yang konteksnya warung makan non halal itu harus tutup ya, karena kan nggak mungkin dong kita yang muslim itu mau batal puasa pun makannya babi kan, nggak mungkin. Jadi saya rasa sebuah pergerakan yang cukup bagus dari pemerintah kota karena mau mendengarkan masyarakatnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok satu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Mukaroma. Saya mau minta maaf kepada Ibu Meli karena ada kesalahan teknis pada saat saya merekam video, dan kebetulan kalau saya pakai dua device nanti bunyi ning 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 ning. Jadi mohon maaf Ibu. Itu sebenarnya saya juga ikutan presentasi, tapi saya masukin ini biar Ibu percaya. Terima kasih Ibu.